Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian Saputra dari kelas 4D4EB akan menjelaskan interpersonal skill for safety officer. Interpersonal skill adalah keterampilan untuk mengenali dan menanggapi secara tepat terhadap perasaan, sikap dan perilaku, motif dan keinginan orang lain. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan menanggapi orang lain adalah bagian dari kemampuan interpersonal skill yang dimiliki oleh seseorang. Interpersonal skill tidak ada keterampilan bawaan, tetapi keterampilan yang dilatih dan dipelajari melalui pembelajaran pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Apa yang akan Anda rasakan jika melihat rekan kerja tidak mengenakan APD lengkap? Rekan kerja yang tidak menggunakan APD yang lengkap bisa dengan menegur atau mengingatkan rekan kerja yang tidak memakai APD demi menjaga lingkungan kerja yang aman. Mereka juga dapat diajak untuk mengembangkan empati, menyadari bahwa kelalaian satu orang dapat berdampak pada keselamatan seluruh tim, sehingga sangat penting mengenakan APD. Selanjutnya, apa dampak jika menegur dengan kasar dan keras? Menegur dengan kasar dan keras dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan rekan satu tim, serta dapat memicu konflik dan menciptakan suasana kerja yang tegang. Teguran yang keras juga dapat menurunkan motivasi dan produktivitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Komunikasi efektif yaitu terdapat dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dengan memilih kata-kata yang sederhana dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Menggunakan nada yang tegas namun bersahabat dapat menciptakan suasana yang nyaman. Komunikasi nonverbal dengan kontak mata menunjukkan perhatian yang keseriusan dalam berkomunikasi. Bahasa tubuh yang ramah dan terbuka dapat mendukung seperti senyuman atau berdiri dengan posisi terbuka dengan menunjukkan sikap yang mendukung dalam berkomunikasi. Membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dilakukan menjadi orang yang tersedia dan mudah diajak komunikasi, menepati janji, serta menunjukkan rasa hormat dan apresiasi. Penyelesaian konflik, identifikasi masalah dengan memahami dan dengan jelas apa yang akan menjadi sumber konflik. Ini dapat melibatkan pengumpulan informasi dari semua pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan konteks masalah tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi diskusi secara terbuka. Setelah mengidentifikasi, dilakukan diskusi di mana semua pihak dapat berbagi pandangan dan perasaan mereka secara terbuka, mendorong kolaborasi untuk menemukan solusi, bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Hambatan komunikasi. Hambatan teknis seperti gangguan fisik, seperti mesin bising, peralatan yang tidak memadai. Selanjutnya, hambatan persepsi dengan perbedaan pemahaman atau sudut pandang antara
safety officer dan pekerja yang dapat menyebabkan salah interpretasi atau resistensi terhadap pesan keselamatan. Hambatan status, perbedaan posisi atau jabatan dapat membuat pekerja merasa ragu atau sungkan untuk berbicara terbuka. Hambatan budaya, perbedaan nilai dan bahasa atau kebiasaan antar individu menjadi latar belakang perbedaan budaya yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau sensitivitas tertentu dalam komunikasi. Cara mengatasi hambatan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan istilah yang mudah dimengerti oleh semua pekerja. Visualisasi atau demonstrasi menggunakan gambar atau video untuk menjelaskan prosedur keselamatan. Dan dapat menggunakan alat bantu seperti radio atau alat komunikasi lain untuk tempat yang jauh atau berisik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah keterampilan interpersonal sangat penting bagi seorang safety officer untuk memastikan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Dengan kemampuan ini, hambatan komunikasi yang mungkin timbul dapat diatasi sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalkan. Penerapan keterampilan interpersonal juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, kolaboratif, dan mendukung kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.